Ya baik saudara dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di aula Patung Religi Golopoto untuk mengikuti kegiatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat dan terkait tentang kegiatan ini mengambil tema tentang reforma agraria. Dan seperti apa reforma agraria? Kita akan mewawancara langsung kepada Kepala BPN Pertanahan Kabupaten Sumba Barat, Bapak Yance Adianus Talan. Selamat siang Pak Yance. Selamat siang, Om Jerry. Pak Yance, terkait tentang kegiatan reforma agraria nih, ini seperti apa nih Pak? Yang kemudian dilakukan di Kabupaten Sumba Barat dan bahkan kegiatan hari ini berlangsung secara nasional di seluruh Indonesia. Ya, jadi baik Om Jerry dan pemirsa sekalian. Jadi kegiatan gerakan sinergi reforma agraria merupakan kegiatan yang dicanangkan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang sebagai bentuk deklarasi komitmen bersama untuk menjalankan kegiatan reforma agraria yang tujuannya adalah mengurangi ketimpangan terhadap penguasaan, pemilikan, dan kepemilikan tanah yang endingnya adalah bagaimana masyarakat bisa mempergunakan setiap sertifikat yang sudah kami terbitkan untuk mendekati akses-akses permodalan, bisa dari pihak perbankan, koperasi, dan juga mungkin sumber-sumber lain yang bisa membantu untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Seperti contoh tadi, kita berkolaborasi dengan teman-teman Dinas Pertanian. Ada bantuan benih sayur-sayuran, ada benih jagung. Nah, itu bentuk-bentuk sinergi yang sudah selama ini di Sumba Barat kita laksanakan berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait yang benar-benar kegiatan itu dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Nah, Pak Yanci, tentu saja terkait tentang reforma agraria ini adalah bagaimana kemudian mereformasi apa namanya agraria di Indonesia dan termasuk di Kabupaten Sumba Barat ini untuk menjadi lebih baik dan memiliki tanah-tanah masyarakat memiliki kekuatan hukum yang pasti ya, kekuatan hukum yang pasti dalam hal ini untuk mendapatkan sertifikat sebagai suatu legal apa namanya legalitas kepemilikan hak atas tanah. Nah, kalau untuk program PTSL di Sumba Barat nih Pak, ini seperti apa nih Pak keberlangsungannya? Ya. Jadi untuk kegiatan PTSL di Sumba Barat khususnya di tahun 2024 ini kita mendapatkan target kurang lebih 10.500 bidang yang sudah tersebar di 9 desa kelurahan. Salah satunya Kelurahan Sobawawi ini di tahun ini mendapatkan target 1.000 bidang. Nah, untuk secara keseluruhan yang tadi saya sampaikan 10.500 itu, posisi sampai dengan hari ini sudah 5 desa yang kami laksanakan kegiatan lapangan dengan jumlah tanah terukur yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman di lapangan kurang lebih 2.874 bidang. Dan itu akan terus kita laksanakan sesuai dengan komitmen kita bersama di tingkat provinsi. Bulan Juni kita akan selesaikan sertifikasinya. Ya. Nah, kalau di tingkat itu tadi kan bicara terkait tentang apa namanya penyertifikatan atau program PTSL di Kecamatan Loli. Kalau di Sumba Barat secara keseluruhan Pak, apakah akan diberlangsungkan secara continue di tahun ini atau dilanjutkan sampai kapan nih Pak? Ya, jadi yang tadi saya sampaikan 10.500 bidang itu untuk keseluruhan Sumba Barat yang tersebar di 9 desa kelurahan, ada 5 desa di kelurahan di Kecamatan Tanah Riu, sedangkan sisa lainnya 4 itu ada di Kecamatan Loli. Jadi 10.500 bidang itu untuk keseluruhan Sumba Barat di tahun ini yang sudah kita laksanakan di 5 desa tadi. Nanti untuk kedepannya sampai dengan bulan Juni deadline kami akan selesaikan 10.500 itu. Jadi yang tadi 10.500 itu bukan khusus untuk Kecamatan Loli, tetapi keseluruhan Kabupaten Sumba Barat di tahun ini. Pak Yance, selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Sumba Barat, apa harapan Anda dan himbauan Anda kepada masyarakat di Sumba Barat untuk kemudian bersedia melakukan penyertifikatan tanah melalui program PTSL ke depannya dan apa namanya memberikan siap berkolaborasi dengan Badan Pertanahan untuk menyukseskan program PTSL ini. Ya, jadi himbauan saya kepada seluruh masyarakat Sumba Barat, seperti kita tahu bersama, persoalan kultur, budaya, adat istiadat yang ada di Sumba Barat kental sekali. Dan itu juga ada kaitannya dengan
persoalan pertanahan. Contoh yang tren di Sumba yaitu gadai-menggadai. Nah, gadai-menggadai ini juga menjadi salah satu momok atau menjadi salah satu penghambat kami dalam kegiatan pensertifikatan tanah yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Kemudian yang berikut juga terkait dengan tanah-tanah ulayat yang belum dibagi-bagi, tanah-tanah warisan yang belum dibagi-bagi. Ini juga menjadi persoalan yang kami temui di Sumba Barat. Nah, himbauan kami selanjutnya adalah ketika ada kegiatan-kegiatan seperti PTSL, kegiatan redistribusi tanah, itu biasanya kami mendahuluinya dengan penyuluhan. Selanjutnya ada gerakan yang namanya gerakan pemasangan tanda batas atau gema patas. Nah, lewat gerakan gema patas ini diharapkan sedini mungkin kita bisa mengeliminir setiap persoalan yang terjadi di bidang tanah masing-masing. Sehingga ketika teman-teman kami turun ke lapangan, persoalan-persoalan seperti tanda batas, kemudian kepemilikan, kemudian hak warisan yang belum dibagi-bagi, itu diharapkan sudah clear setelah kegiatan gema patas itu. Sehingga ketika kami turun, semuanya aman-aman saja dan tidak ada persoalan di kemudian hari. Yang berikut juga, yang tren di Sumba Barat ini adalah bahwa setiap bidang tanah ini dia punya cerita masing-masing. Dalam artian begini, ketika kita melaksanakan kegiatan pensertifikatan, ketika di lapangan semuanya itu normal-normal saja, baik-baik saja. Tetapi ketika kita kembali ke kantor dalam pelaksanaan untuk pengolahan data di kantor, bermunculanlah surat keberatan dengan 1001 macam cerita di situ yang tidak dibuktikan dengan kepemilikan hitam atas putih. Nah, ini kan juga menghambat ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati tadi. Ketika ada persoalan, walaupun misalnya dari satu pihak, tetapi karena sudah ada laporan yang masuk, otomatis kami tidak berani juga untuk melanjutkan. Nah, kalau kita biarkan masyarakat yang lain yang tidak bermasalah, pasti juga rugi. Jadi mungkin itu harapan kami, mumpung kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh pemerintah ini gratis, tidak bayar, ambil momen ini, ambil kesempatan ini, supaya setiap bidang tanah yang menjadi haknya kita, bisa kita sertifikatkan baik-baik, bisa kita dapatkan bukti kepemilikannya, dan kedepannya tentunya harapannya adalah bagaimana sertifikat ini bisa bermanfaat dan mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Mungkin itu, Om Jerry. Baik, Pak Yance, terima kasih. Siap, Om Jerry. Ya, sudah ada pendengar, demikian informasi terkait tentang program PTSL dan reforma agraria di Kabupaten Sumba Barat yang disampaikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat, Bapak Yance Arianus Talan. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada kesempatan kali ini. Saya Jerlende kembali ke studio.